Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melanjutkan materi tentang bagaimana menghitung banyaknya cara distribusi objek-objek ke dalam kotak. Nah, kemarin ada 4 tipe objek dan kotak ya, di mana yang 2 pertama sudah di cover oleh video sebelumnya. Kemudian pada video ini kita akan mengcover 2 kasus terakhir, yaitu di mana yang nomor 3 ini adalah objeknya tidak identik tapi kotaknya identik. Kemudian kasus yang terakhir adalah objek dan kotaknya sama-sama identik. Baik, untuk kasus di mana objeknya tidak identik tapi kotaknya identik, kita lihat contoh seperti berikut. Jadi berapa banyak cara penempatan 4 pegawai ke dalam 3 kantor identik misalkan. Jadi misalkan kantornya itu tidak dibedakan antara kantor satu dengan kantor yang lain, tidak bisa dibedakan gitu. Nah, jadi namun tambahannya adalah setiap kantor dapat memuat berapapun jumlah pegawai. Jadi bisa saja dia 0 ya, atau bisa saja lebih dari 1. Nah, di sini ada 4 kemungkinan cara untuk kita mendistribusikan pegawainya, yaitu di mana yang cara pertama adalah keempatnya itu dimasukkan ke dalam satu kantor yang sama, atau kemudian 3 diantaranya di kantor yang satu, kemudian sisanya di kantor yang lainnya. Ya, akibatnya ini hanya cuma ada 1 kantor, kemudian yang ini ada 2 kantor yang dipakai, kemudian ada juga kita memasukkan dua pegawai ke dalam 1 kantor, kemudian 2 sisanya ke dalam 1 kantor yang lain. Ini juga pakai dua kantor. Kemudian ada yang juga menggunakan 2 pegawai di 1 kantor, kemudian 1 pegawai di kantor yang lainnya, 1 lagi di kantor yang lainnya. Jadi di sini kita pakai ada 3 kantor ya. Dan permutasinya. Tapi kan di sini kita tidak bisa melihat permutasi karena akibat dari ini kantornya adalah identik. Jadi tidak bisa dibedakan antara kantor yang satu dengan kantor yang lain. Nah, di sini contoh kalau misalkan keempat-empatnya dalam masuk dalam 1 kantor, ya misalkan ini 1 bracket ini adalah 1 kantor gitu ya. Maka cuma ada 1 kemungkinan. Ya ini cuma 1 kemungkinan ya. Ya kan ada 4 kantor, kenapa enggak 4 kemungkinannya? Ya karena di sini kantornya ada 3 kantor ya. 4 atau 3? Ada 3 kantor ya. Nah, kan di sini kita tidak bisa membedakan mana kantor yang satu dan kantor yang lain karena dia identik, sehingga memasukkannya cuma 1 kemungkinan saja jadinya. Jadi tidak dibedakan tidak dilabeli ini 1, 2, 3 tidak ya. Jadi sehingga 1 kemungkinan aja, yaitu mengatur keempat-empatnya dimasukkan dalam 1 kantor. Jadi terserah kantor yang mana. Ya ibarat seperti tidak ada urutan lah di sini itu. Nah, kemudian kasus kedua yaitu adalah bagaimana 3 diantaranya dimasukkan ke 1 kantor dan 1 sisanya masukkan kantor yang lain. Sebagai contoh, misalkan di kantor yang pertama itu ABD, kemudian kantor yang kedua itu adalah C. Nah, jadi ini 3, 1 gitu kan. Nah, ada kemungkinan yang lain kan ABC, terus D, dan seterusnya. Nah, itu kan sama dengan kita memilih 3 di antara 4, kemudian kita tempatkan dalam 1 kantor, kemudian sisanya diambil gitu ya. Nah, itu ada, jadi karena kan memilih 3 itu yang ini, memilih 3 dari 4. Nah, jadi ini 4 kombinasi 3 ya. Nah, kemudian kalau misalkan 2 dipilih, yaitu 2 kantor, 2 di kantor yang pertama, kemudian 2 di kantor yang kedua. Contohnya misalkan kantor pertama itu AD, kantor yang kedua itu BC. Nah, seperti itu dan seterusnya, misalkan AB, CD, AC, BD gitu-gitu ya. Jadi banyak. Nah, itu tuh sama dengan kita memilih 2 di antara 4. Nah, tapi kemudian kenapa dibagi 2 lagi? Karena kan saat kita memilih yang ini, misalkan di sini kita muncul juga pilihan BC kan. Nah, kalau kita menggunakan 4 kombinasi 2 di sebelah kiri ini, misalkan yang ini kita pilih 2 dulu. Maka kan di sini bisa saja muncul BC. Nah, akibatnya kalau di sini BC, sebelah sini AD. Ya, akibatnya masing-masing pilihan itu muncul 2 kali. Sehingga harus kita bagi 2. Ya.
Kemudian kasus yang ketiga adalah menggunakan 3 kantor, di mana dua diisi di satu kantor, kemudian dua sisanya diisi di masing-masing satu kantor, sehingga pakai 3 kantor. Contohnya di sini AC itu kantor pertama, D kantor kedua, B kantor ketiga gitu. Jadi pakai 3 kantor. Ya, contoh yang lain AD, B, C gitu ya. Nah, ini sama dengan pertama kita pilih dulu 4 kombinasi 2, pilih 2 di antaranya, kemudian kita pilih satu lagi di antara 2 yang tersisa. Nah, di sini kenapa bagi 2? Karena kan nanti saat kita misalkan memilih satu di sini atau memilih yang ini, memilih D, memilih satu dari 2, misalkan sisa D dan B, katakan kan. Kalau yang terpilih B, maka di sini juga D. Kalau terpilih D, di sini harus B. Jadi ini 2 kali muncul gitu. Pilihan ini 2 kali muncul sehingga harus bagi 2. Nah, sehingga totalnya kalau kita jumlahkan semua ini, 1 ditambah ini, itu adalah ada 14 cara. Jadi total 14 cara untuk mendistribusikan 4 pegawai ke dalam 3 kantor yang identik. 4 pegawainya tidak identik ya. Nah, cara pandang lain yang bisa kita lakukan untuk menghitung ini adalah dengan melihat jumlah kantor yang diisi pegawai saja. Jadi melihat kantor yang tak kosong aja. Kalau tadi kan ini kan ada 3 kantor yang kosong, ini ada 2 kantor yang kosong, ini 2 ada kantor yang kosong, ini 1 kantor yang kosong gitu ya. Nah, sekarang kita bagaimana kalau kita melihat dengan cara melihat kantor yang diisi saja. Kalau misalkan 3 kantor yang diisi, ya itu kan adalah kasus yang ini ya. Ini kantor yang 3 kantor diisi itu yang ini. Nah, akibatnya pilihannya ini ya, 6. Dengan menggunakan perhitungan yang sama. Kemudian kalau 2 kantor yang diisi, 2 kantor yang diisi itu adalah kemungkinannya ini atau yang ini kan. Nah, sehingga dijumlahkan saja dua-duanya, C43, C42 itu 7. Kemudian kalau satu kantor yang terisi ya cuma satu kemungkinan, yaitu kasus yang pertama ini. Sehingga kalau ini ditotal, ketiganya ini adalah 14 juga. Nah, cara pandang ini bisa kita elaborasi. Cara pandang terakhir ini yaitu kita misalkan untuk mencari rumusnya ya. Jadi misalkan SNJ ini adalah banyaknya cara mendistribusikan N objek tak identik ke dalam J kotak yang identik. Sehingga tidak ada kotak yang kosong. Jadi ini adalah tidak ada yang kosong ya. Jadi sama dengan ini cara pandang yang terakhir ini. Nah, jadi itu rumusnya adalah ini ya. SNJ itu dengan kalau kasusnya ini, maka SNJ-nya itu adalah seperti ini. Dan ini disebut sebagai Stirling number tipe 2. Nah, saya tidak akan membahas apa ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas dari mana datang rumus ini dan apa itu Stirling number. Dan yang jelas cukup tahu saja dulu, atau yang mungkin yang curious bisa mencari ya Stirling number tipe 2 itu dari mana dapatnya gitu. Nah, dan ini menunjukkan bahwa banyaknya cara mendistribusikan N objek tak identik ke dalam J kotak identik. Sedemikian sehingga tidak ada yang kosong kotaknya. Nah, sehingga dengan cara demikian kalau kita mengadopsi ide ini kan sebenarnya 3 kantor tak kosong, 2 kantor tak kosong, 1 kantor tak kosong, itu tuh bisa kita gunakan kalau misalkan kita mendistribusikan N objek tak identik ke dalam K kotak identik, tinggal jumlahkan saja NSJ-nya. Ya, jadi SN1 untuk 1 kantor yang tak kosong, SN2 untuk 2 kantor tak kosong, sampai nanti SNK untuk K kantor yang tak kosong. Sehingga ini adalah sebenarnya jumlah dari banyaknya cara mendistribusikan N objek tak identik ke dalam K kotak identik ya. Jadi nanti tinggal dijumlahkan saja hasil SN1, SN2 sampai SNK ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau ketemu kasus seperti ini, gunakan saja penjumlahan dari Stirling number tipe 2. Nah, kemudian kasus yang terakhir yaitu bagaimana kalau dua-duanya tidak dapat dibedakan atau identik ya. Jadi objeknya identik, kotaknya juga identik. Ya, contoh kasus seperti ini. Misal ada berapa banyak, kita diminta untuk menghitung ada berapa banyak cara memasukkan 6 buku yang sama, ya katakanlah 6 buku yang sama ini adalah fotokopiannya ya. Jadi 6 itu misalkan buku Purcell. Buku Purcell itu 6-6-nya buku Purcell gitulah. Nah, ke dalam 4 kotak yang sama juga. Jadi kotaknya itu sama. Misalkan kotak apalah, kotak minum misalkan, kotak apa namanya? Kotak sisa aqua, dan sama mereknya aqua semua. Nah, dan masing-masing kotak itu memuat maksimal 6 buku. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, ada caranya itu adalah yang ini kita masukkan ke dalam satu kotak.
Kemudian yang ini kita memasukkan dengan dua kotak, di mana kotak yang pertama diisi 5, kotak yang kedua diisi 1. Atau menggunakan dua kotak, kotak pertama diisi 4, kotak kedua diisi 2. Kemudian menggunakan dua kotak lagi, kotak sama-sama 3 isi kotaknya. Atau menggunakan 3 kotak, di mana kotak pertamanya isi 4, kotak kedua isi 1, kotak kedua ketiga isi 1. Dan seterusnya kalau menggunakan 4 kotak, bisa kotak pertama 3, kotak kedua 1, kotak kedua 3 1, kotak keempat 1. Dan kalau kita lihat semuanya totalnya 6 ya. Jadi ya ini 6, ini 6, maksud saya 6, ini 6, dan seterusnya ini 6, ini 6. Nah, jadi total ada 9 cara. Jadi di list di sini. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini, kalau kita lihat cara pendistribusian ini, itu serupa dengan melihat banyaknya cara menuliskan 6 ke dalam penjumlahan bilangan bulat positif maksimal sebanyak 4 bilangannya. Jadi ini kan satu bilangan, ini dua bilangan, ini dua bilangan, ini 3 bilangan, ini yang 4 bilangan gitu ya. Jadi maksimal ada 4 bilangan dijumlahkan. Jadi ini sebenarnya sama dengan banyaknya cara menuliskan angka 6 karena banyak 6 buku ke dalam penjumlahan paling banyak 4 bilangan bulat positif. Nah, ini cara pandang yang ini itu biasanya disebut sebagai partisi bilangan bulat. Jadi di partisi 6 ini menjadi maksimal 4 partisi, itulah. Jadi ini 4 partisi maksimal. Nah, kalau kita ambil secara umum, akibatnya kalau menggunakan cara pandang itu, banyaknya cara kita mendistribusikan n objek identik ke dalam k kotak identik, di mana masing-masing kotak memuat maksimum n objek, maka itu sebenarnya sama dengan kita mempartisi bilangan n menjadi paling banyak k bilangan bulat positif. Yaitu kita notasikan dengan PKN sebenarnya. PKN, jadi partisi n ke dalam maksimal k bilangan bulat positif. Nah, tapi permasalahan ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Dan ini belum ada rumus umum. Tidak mudah, belum ada rumus umumnya. Rumus umum untuk menghitung PKN ini. Dan ini salah satu masalah di teori bilangan ya. Partisi, bisa kalian googling partisi bilangan bulat positif. Masalah partisi bilangan bulat positif ini tidak mudah. Tapi untuk kasus-kasus tertentu sudah ada, tapi tidak akan dibahas di sini. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.